Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah Customer Relationship Management. Tema bahasan kita hari ini mengenai CRM dan teknologi informasi. Pembahasan mengenai peran TI pada CRM, harapan TI pada CRM. Kita ketahui bahwa peran teknologi informasi pada CRM ini sangat penting karena teknologi informasi ini memiliki peran penting pada CRM. Teknologi informasi menjadi bagian penting dan nomor 2. Nah, ini nomor 2 di dalam sebuah CRM setelah strategi dan perencanaan atau planning. Sehingga hal ini menjadi penyebab CRM memerlukan adanya kumpulan data dari satu atau sejumlah sumber data. Misalkan ini dari database pada sebuah sistem informasi. Nah, untuk dapat diolah menjadi informasi, maka di sini perlu data dari berbagai sumber. Pada sebuah sistem seperti tadi untuk mendapatkan informasi harus mendapatkan data dari berbagai informasi. Sehingga data ini bisa disajikan kepada pengguna melalui melalui interface dari aplikasi itu. Demikian pula CRM memerlukan sebanyak mungkin. Nah, ini sebanyak mungkin data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Nah, ini berbagai sumber data. Bisa dari marketing, bisa dari bagian keuangan, bagian produksi dan sebagainya, sehingga konsep dari data warehouse di sini tercipta, sehingga ini bisa dilakukan sebuah pengolahan data menjadi sebuah bisnis intelijen. Ini kalau kita lihat di sini bentuk penerapan CRM dalam teknologi informasi kita lihat di sini bagiannya teknologi informasi dari pengumpulan data dari penyimpanan data, dari pengolahan data menjadi informasi, lalu dianalisis data tersebut. Nah, semua itu tentu berada dalam sebuah database, baik itu database manajemen sistem konsep menggunakan cloud computing dari hasil transaksi e-commerce electronic commerce, dari web maupun dari mobile application ini. Jadi kalau kita lihat berbagai sumber data, kita bisa mengambil pengumpulan data tersebut dari teknis database-nya. Ini bisa dari database manajemen sistem dari cloud computing, e-commerce, web, mobile application. Ini. Nah, tentu kalian sudah tahu semua bahwa database manajemen sistem itu adalah sebuah perangkat lunak, perangkat lunak komputer yang dikhususkan dari sisi server ini, dengan tugas utamanya di dalam manajemen data-data yang diinputkan oleh pengguna sistem dan aplikasi yang terhubung dengannya. Jadi data diinput lalu masuk, nanti diolah oleh sistem DBMS tersebut ini. Sehingga DBMS ini ada teknis untuk menyimpan data, mengolah data, pembaruan data, pengubahan data, penghapusan data, hingga hak akses. Nah, ini semua dikelola oleh database manajemen sistem ini. Jadi kalau kita lihat dari definisi tersebut maka DBMS pada CRM ini merupakan sebuah sistem aplikasi untuk manajemen data-data struktural
ya, ini struktural ya, terstruktur ya, data-data yang terstruktur yang diinput oleh pengguna CRM ke dalam database dari CRM tersebut ya, ini sehingga ini bisa membantu penyimpanan, pengolahan data CRM ya, ini. Jadi banyak aplikasi database management system ya, seperti Oracle, bisa juga ditangani oleh MySQL, struktur dari Microsoft Windows ya, MySQL ya, itu. Oke. Itu CRM dan DBMS ya. Jadi menggunakan teknologi database ya. Nah ini adalah teknologi perangkat lunak database management system, Oracle, MySQL ya, MySQL, IBM DB2, Postgres, SQL Azure ya, ini kalau kita lihat database ya, menggunakan database management system, sebuah database application and user sebagai pemakai utama di sini ya. Sekarang kita lihat CRM dan data mining di sini ya. Jadi salah satu teknologi di bidang basis data ya, database, banyak digunakan saat ini ya, data mining ini. Ya, salah satunya adalah data mining. Jadi data mining itu sejatinya merupakan sebuah konsep ya, paradigma dan teknologi pengolahan data ya dalam serangkaian proses terurut, di mana sejumlah data yang tersimpan di sebuah database bukan saja diolah menjadi informasi yang memberi nilai, arti dan manfaat, tapi juga menggali ya, mining pengetahuan, knowledge dari pola-pola yang terdapat pada proses manipulasi data-data tersebut. Untuk apa di sini? Untuk diekstraksi gitu ya, dan dikenali dengan baik, sehingga data mining ini berkaitan dengan sejumlah teknologi basis data lainnya. Salah satunya adalah data warehouse ya, di sini. Pada sejumlah referensi ya, data mining disamakan dengan knowledge discovery in database, KDD, atau juga knowledge extraction ya. Sehingga di sini jelas bahwa data mining, kalau kita lihat, terdapat 3 langkah utama yang dilakukan oleh data mining terhadap data. Pertama, dilakukan upaya ya. Dilakukan upaya apa di sini ya? Upaya ya yang kaitannya dengan menarik data ya, itu ya. Upaya-upaya untuk menarik data yang tersimpan di database ya, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menemukan pola-pola untuk menarik data yang tersimpan dalam sebuah database. Terus yang kedua di sini ya, dilakukan proses ekstraksi ya, ekstraksi dari informasi ataupun data yang tersimpan dalam jumlah cukup besar ya. Nih kita lihat di sini, cukup besar. Bayangkan, informasi terus data kita ekstraksi untuk mendapatkan sebuah informasi hasil dari pengolahan. Tentu pengolahan ini menggunakan logika menggunakan algoritma, sehingga bisa didapatkan sebuah informasi untuk membuat sebuah keputusan ya, ini. Jadi hasil dari penambangan data dalam bentuk ekstraksi inilah ya, ini yang akan menghasilkan sebuah knowledge, pengetahuan. Kenapa? Karena semakin banyak datanya terkumpul, semakin besar datanya, maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan yang ada dalam sebuah database tersebut ya, ini. Itu ya. Jadi jelas di sini dalam data mining itu terdapat 6 tahapan yang umum yang dikenal oleh data scientist ya, di dalam proses ekstraksinya atau penambangan datanya untuk memperoleh knowledge, pengetahuan yang ada dalam sebuah database tersebut ya. Keenam itu diantaranya ya, seperti
data cleaning. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini tadi ya kita sudah jelaskan 3 langkah utama data mining. Ya, dilakukan upaya penemuan pola-pola, terus kedua dilakukan proses ekstraksi, ketiga dilakukan analisis dan eksplorasi. Ya, nah langkah-langkahnya ini pertama data cleaning. Ya, apa itu data cleaning? Ya, data cleaning adalah sebuah upaya untuk membersihkan data dari noise. Bayangkan, tidak hanya sinyal ya yang terganggu oleh noise, tapi data berupa teks juga ada noise-nya. Noise-nya apa ini? Artinya data-data yang tidak diperlukan. Ya, ini memilah-milah data. Nah, itu kan sama juga menghilangkan noise. Ya, gitu. Atau kita punya sinyal suara, lalu ada suara gangguan dari luar. Nah, itu noise dari luar itulah yang harus kita singkirkan. Ya, ini. Terus proses integrasi data, ya, data yang terpecah untuk disatukan, ya, itu terpecah artinya data tahun 2015, 2016, 2017 disatukan. Nah, nanti di situ akan kelihatan tren data tersebut, ya, ini. Oke. Data selection, ya. Kalau kita lihat di sini data selection ini melakukan seleksi ya terhadap data-data yang telah dibersihkan dan diintegrasikan. Jadi hanya data-data yang relevan, ya, yang relevan yang nantinya akan digunakan ya dalam pengolahan data, ya. Lalu juga ada data transformation, ya, di sini melakukan transformasi data, ya, di mana data itu diubah bentuknya dan disatukan untuk memudahkan di dalam proses ekstraksi, ya, tentunya ekstraksi tadi ya, sehingga ini mudah untuk dilakukan pengembangan data. Yang keempat ini knowledge, ya, pengetahuan. Dari banyaknya data tentu ini akan banyak pengetahuan yang didapat. Bayangkan data selama 5 tahun terkumpul dalam sebuah database, itu menjadi sebuah data yang besar. Di situ menjadi sebuah pengetahuan, ya, untuk diolah menjadi sebuah keputusan strategis, ya, karena data-datanya sudah diolah, ya, dipilah, di cleaning gitu istilahnya, di selection, ditransformasikan sehingga menjadi sebuah data pengetahuan sini, ya. Nah, tentu pemanfaatan algoritma di sinilah untuk melakukan penentuan pola, ya. Dalam mengolah data, menambang data tentu butuh yang namanya algoritma, ya, algoritma untuk mengolah data, sehingga pemanfaatan intelijen dan machine learning diterapkan di sini untuk memperoleh pengetahuan dari proses di sini, ya, penambangan atau ekstraksi data. Ya, yang kelima pattern evaluation. Ini kaitannya dengan tahap untuk melakukan identifikasi, ya, dari pola-pola hasil dari knowledge, ya, knowledge discovery, sehingga ini relevan dengan tujuan dan maksud penambangan data tersebut, ya. Lalu baru di knowledge presentation sini, ya, pengetahuan yang telah diperoleh dipresentasikan ke dalam bentuk visual, ya, bisa dalam bentuk grafis, ya, bisa dalam bentuk tabel atau report, ya, atau dalam bentuk multimedia lainnya yang mudah dipahami, ya, dalam rangka untuk melakukan presentasi oleh pemegang keputusan untuk melakukan pengembangan proses bisnis yang dilakukan, ya. Ini tentunya di sini bisa juga ditampilkan dalam bentuk user graphic interface, ya. Nah, ini GUI, ya, ya, dari penambangan data selama 5 tahun lalu dalam bentuk grafis, ya, itu. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah ilustrasi dari ke-6 buah tahapan tersebut, ya. Dari mulai ada data di sini, ya, ya, lalu melakukan selection, ya. Nah, selection ini akan mendapatkan sebuah target data, ya, lalu diproses, ya, processing. Setelah diseleksi data tersebut, ya, data yang sudah dapat, ya, targetnya, ya, baru melakukan transformation, jadi transformasi data, ya. Nah, baru
dibentuklah sebuah pola, ya. Dapatlah pola data tersebut, ya. Data tahun 2015, usia umur misalkan 20 tahun sampai 50 tahun. Nah, itu kan menemukan pola, pattern, model, ya. Nah, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan, ya. Oke. Kita lihat di sini bagaimana data mining dan irisan dengan bidang ilmu lainnya, ya. Kalau kita lihat di situ, ya, jelas bahwa data mining di sini mempunyai peranan besar, ya, pada CRM. Ya, kenapa? Karena di situ terdapat data-data customer. Ya, gitu. Dengan adanya penerapan teknologi data mining, ya, pada CRM, jelas relasi antar data di dalam CRM dapat diketahui dan dianalisa dengan baik, ya. Ini perusahaan juga dapat mengklasifikasikan, ya, para pelanggannya, ya, berdasarkan kemampuan data, ya, kemampuan data mining, ya, di dalam menentukan, mempelajari pola, menggali pengetahuan atau knowledge dari data-data yang tersedia, ya, ini. Dan di sini terakhir perusahaan dapat terbantu, ya, di dalam jawab 5 buah pertanyaan, ya, itu yang umum ditanyakan di internal maupun di eksternal perusahaan terkait dengan tujuan bisnis yang diinginkan, ya, itu, ya. 5 buah pertanyaan itu biasanya kaitan dengan apakah perusahaan dapat menawarkan harga yang disetujui oleh semua kalangan pelanggan. Jika ya, bagaimana caranya, ya. Nah, itu kan perlu pengolahan data, pengolahan, ya. Bagaimana cara melakukan segmentasi pasar pada bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, bagaimana pelanggan, ya, pelanggan mana saja yang membeli produk dalam jumlah banyak. Nah, itu kan butuh pengolahan data. Artinya data-data yang sudah lama, yang sudah terbentuk selama 5 tahun itu diolah. Untuk apa? Untuk mengetahui pelanggan mana saja yang membeli produk dalam jumlah banyak, ya, itu. Yang keempat, apa mayoritas pekerjaan atau profil dari pelanggan yang melakukan belanja atau transaksi terbanyak, ya. Yang kelima, siapa yang masuk dalam kategori high margin customer atau pelanggan margin tertinggi. Nah, dari situ kan kalau pelanggannya loyal selama 5 tahun, nanti akan ketemu tuh satu pelanggan yang mempunyai nilai tertinggi dalam margin dia membeli sebuah produk perusahaan, ya, itu. Jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan cara melakukan penambangan data, ya, itu data mining tentunya ini peranannya, ya. Sehingga data mining ini perlu dibantu, ya, oleh teknologi penunjang, ya, atau ilmu pengetahuan penunjang, ya, seperti ilmu statistik, ya, pattern recognition untuk menemukan sebuah pola, ya, artificial intelligence, ya, ini machine learning, database, model matematik di sini, ya, management science dan information system, ya, ini, oke, ya. Ya, ini, ya, yang tadi 5W plus 1H, ya, 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan cara melakukan penambangan data, ya, data mining, ya. Nah, seperti 5 pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan cara instan, dia harus diolah dulu datanya, ya, ini. Nah, ini, ya, contoh di sini adalah penerapan bagaimana Abel, ya, contoh sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, ya, di bidang serba, ya, untuk nih toko serba ada, ya, ini, ya, yang menjual sebuah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi berdasarkan data yang mereka kumpulkan ke dalam sistem CRM, data itu diolah dengan teknologi data mining sehingga diperoleh pengetahuan bahwa produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan adalah gula pasir, tepung terigu, telur. Pelanggan yang terbanyak adalah kalangan ibu-ibu rumah tangga. Mereka yang paling banyak membeli ketiga produk tersebut. Pelanggan yang sangat menyukai diskon dan hadiah terlihat pada hasil penjualan yang meningkat.
meningkat pesat saat diadakan diskon atau undian berhadiah. Jadi ketika ada undian, diskon, ternyata pelanggan itu banyak membeli. Nah, berarti kan menjadi sebuah strategi berapa tahap untuk melakukan diskon, misalkan berapa periode ya untuk membuat sebuah diskon produk ya ini. Ya, jadi jelas bahwa dari hasil dari penambangan data tersebut, perusahaan harus membuat sebuah strategi ya ini. Jadi ketika produk telur, tepung, terigu, gula pasir itu diletakkan berdekatan sehingga memudahkan pelanggan untuk mengambilnya. Ya, sehingga pelanggan tidak usah lagi mencari-cari tepung setelah dia membeli telur. Dia tinggal lihat di samping ada tepung. Ya, tepung terigu. Di samping tepung terigu ada gula pasir. Karena 3 produk inilah yang sering dibeli, ya, itu. Artinya apa ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan pelanggan, memanjakan customer, ya, itu, ya. Diberikan diskon untuk pembelian salah satu atau 2 atau ketiganya. Jadi telur ada produk diskonnya, terus tepung misalkan ada juga diskonnya, gula pasir juga, ya. Nah ini dari apa tujuannya nih? Dari hasil penambangan data tadi ya, dari pengolahan menggunakan data mining tadi di sini ya. Sehingga ya dari poin 3 ini diadakan acara demo memasak. Ada demo masak untuk memancing para pelanggan. Bonus buku panduan memasak misalnya. Lomba memasak acara berkala misalnya. Nah, dengan cara apa? Dengan memanfaatkan ketiga produk tersebut ya, lomba memasak dengan bahan dasar telur, tepung terigu dengan tambahan gula pasir misalnya. Ini ya, ini adalah irisan dari himpunan CRM dengan ketiga bidang ilmu ya di situ. Jadi CRM spesialis ya, di situ kaitannya dengan marketing ya, marketing research, IT yang kaitannya dengan database ya, statistik dan data mining. Nah, ini CRM itu ada terkaitannya juga ya dengan bidang tersebut ya itu. Nah, sekarang kita akan masuk di CRM dan cloud computing ya. Kalau kita lihat cloud computing itu media penyimpanannya yang disimpan dalam sebuah cloud, yang mana di situ terdapat sebuah model yang memungkinkan adanya penggunaan sumber daya secara bersama-sama dan mudah lagi ya. Sehingga perusahaan harus menyediakan jaringan dan akses di mana-mana dapat dikonfigurasi dan layanan diperlukan sesuai kebutuhan ya itu. Oke ya. Kita lihat di sini 4 model deployment pada cloud computing ya. Kita lihat di situ ya, private cloud ya, di sini ada community cloud government ya, public cloud, hybrid cloud ya itu. Kalau kita lihat di situ ya, private cloud ini udah kaitannya dengan private untuk customer ya, yang ada dalam sebuah data center ya situ. Ya, itu jelas ya. Terus ada community ya. Nah, ini data-data yang kaitannya dengan komunitas ya. Bisa juga government cloud ya. Terus ada public cloud ya. Ya. Terus ada hybrid cloud, ini gabungan ya dari berbagai macam data di sini ya, bermacam. Ada dari private cloud, community ya, public cloud ya di sini. Kalau kita lihat ya di sini secara lebih detail ya, private cloud. Jadi model deployment ini dapat dipilih oleh perusahaan yang hanya di sini ya memiliki jaringan intranet lokal saja. Nah, ini berada pada lokal ya. Model deployment ini juga dapat dipilih oleh perusahaan yang memiliki kebijakan bahwa di sini semua data dan layanan berbasis cloud yang mana mereka gunakan, termasuk juga di sini dengan semua data di dalamnya, hanya di sini untuk kebutuhan internal perusahaan saja. Ya, model ini memberikan nilai keamanan yang relatif lebih baik dibandingkan model public
publik. Namun memiliki kekurangan ya dari sisi kemampuan untuk dapat diakses oleh perusahaan. Misalkan pekerja lapangan saat berada di luar lokasi perusahaan. Ya, jadi ini hanya untuk kalangan internal yang mana bisa diakses di local area network. Ketika ada orang lapangan ya dari luar ya, dia tidak bisa mengakses karena khusus lokal saja, private ya ini. Jadi itu kelemahannya ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk yang publik ya, public cloud computing. Ya, ini ya public cloud computing. Jadi ini model deployment yang dapat dipilih oleh perusahaan yang memiliki jaringan internet publik. Ya, kalau tadi hanya privat, ya sekarang ini publik. Meskipun di dalamnya juga menyediakan jaringan intranet, ya lokal, ya model deployment ini juga dapat dipilih oleh perusahaan yang memiliki kebijakan bahwa semua data dan layanan berbasis cloud yang mereka gunakan di sini termasuk dengan semua data yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan internal perusahaan saja, tapi juga oleh pihak lain di luar perusahaan, publik ya. Itu. Jadi model ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berada di luar ya, yang berada di lapangan ya. Di satu sisi juga memberikan kemudahan bagi orang yang ada di dalam di lokal areanya. Namun ya di sini menyulitkan saat menangani masalah keamanan ya di sini ya, terutama kaitannya dengan keamanan data dan keamanan sistem. Jadi butuh kekuatan keamanan ya yang kaitan dengan pengelolaan data ya, karena dia diakses dari luar dan juga dari internal dalam ya. Terus yang ketiga ini kita lihat hybrid cloud. Model deployment ini dapat dipilih oleh perusahaan yang mengkombinasikan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model private cloud dan model public cloud. Nah ini jadi dia mengambil dua model ya, lalu dua model itu dikembangkan lagi titik kelemahannya sehingga menjadi model yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sini ya. Ya kalau kita lihat di sini ya, model private cloud dan model public cloud di sini ya disertai dengan kebijakan dari internal perusahaan. Maka pemilihan model ini akan mengkombinasikan kesediaan jaringan internet ya lokal dan internet publik. Untuk apa di sini? Untuk implementasi cloud computing ya, serta pembagian hak akses privilege untuk pengguna dan memilah data di dalamnya, sehingga yang dapat diakses oleh publik dan yang hanya dapat diakses secara lokal oleh internal perusahaan saja. Jadi ada hak akses pengaturan ya di sini, berarti butuh IT support yang tangguh ya untuk melakukan pengelolaan ya dari sisi keamanannya di sini ya. Yang keempat, community cloud computing. Kalau kita lihat di sini ya, model deployment ini dikhususkan bagi perusahaan besar ya di sini yang memiliki banyak cabang atau unit baik dalam satu lokasi maupun terpisah secara fisik ya unit. Agar dapat memiliki jaringan cloud computing sendiri. Jadi tidak bergantung kepada pusat ya, agar tidak terjadi antrian ya, tujuannya tidak terjadi kemacetan data yang ada dalam pusat ya di sini. Jadi model ini dapat dikombinasikan ya, kombinasi dari publik, privat ya, hybrid cloud computing ya itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya di session yang kedua ya, untuk sesi 4 CRM ini mengenai teknologi informasi dalam CRM. Sampai ketemu lagi di session yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.